Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja PPG Transformasi BEK 1 LPTV Unwahas Semarang tahun 2025. Nama saya Muhammad Robi, NIM PPG 2446060615350, guru PAI SMP Filial Negeri 20 Kota Semarang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi BEK 1 LPTV Unwahas Semarang tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi kelas 8 bab 7 beriman kepada Nabi dan Rasul semester genap tahun ajaran 2024-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Akbar. Untuk mengawali pembelajaran ini, silakan untuk dipimpin doa. Kita baca doa, baca surat Al-Fatihah. Silakan untuk dipimpin ketuanya. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi ini, kita semuanya bisa diberikan kenikmatan sehat, lalu berdoa, lalu pembiasaan Al-Quran melalui surat Al-Fil dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin sijil faja'alahum ma'kun. Baik, terima kasih sudah baik minta kerjasamanya. Hari ini adalah pelajarannya apa? Pendidikan agama Islam. Tapi terlebih dahulu sebelum kita mulai, nanti akan Bapak absen untuk kehadiran kalian semuanya, ya diperhatikan. Untuk bisa nanti 7 dari mengajukan hadir gitu kalau laki-laki, kalau perempuan biasa mengajukan jari sambil hadirah. Adi Putra Rizky Ramadan hadir. Aisyah Putri Yakub Dira. Alvita Rifadatul Aisi. Alia Azhara Fadisa. Amiratun Nadia. Dian Ayu Safitri. Farhan Ali Hidayat. Ika Fitratul Umsa. Ilham Khairul Fahmi. Indah Ayu Setiawati. Indriyanti Syafaat. Laila Finikmatul hadir ya. Lutfiyana Atawa Kamil. M. Farhan Abdi Maulana. Mega Adistira Putri. Muhammad Sarif
Mutia Rauhana Naisela Tiro Najwa Aulia Ramadhani Novita Sari Nur Putri Safira Toib Putri Salsabila Rahma Kamilatu Zahra Renita Indriani Risma Dewi Tiro Rizky Dewi Safitri Safa Nur Zainatul M Safira Malka Zahira Samara Nur Fitriani Sekar Ayu Prabhaningrum Zova Aditya. Nah, terima kasih untuk sudah absen. Saya akan melihat kerapian untuk anak-anak semuanya. Diperhatikan sebelum kita mulai pelajaran. Niatkan kita untuk belajar ini mencari ilmu ya. Coba kerapiannya dicek masing-masing. Yang rapi tolong bisa ditonton. Yang belum rapi silakan untuk merapikan. Dicek kerapiannya, Mbak. Ini sudah rapi ya. Sudah siap melakukan pembelajaran ya. Sudah. Anak-anak semuanya, baik. Ini materi yang akan saya sampaikan. Ini adalah mengenai, bisa dilihat semuanya, pengertian beriman kepada Rasul. Sebelumnya ada yang tahu tentang arti iman? Tunjuk jari. Apa Mbak? Meyakini. Kalau berarti beriman kepada Rasul, ini berarti meyakini kepada Rasul. Coba diperhatikan. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut para Rasul, meyakini kebenaran kerasulan mereka dengan kebenaran yang dibawa tanpa keraguan sedikit pun. Jadi Rasul ini menjadi utusan Allah untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada umatnya. Maka kita bagaimana hukumnya beriman kepada Rasul? Wajib. Hukumnya iman kepada Rasul ini adalah wajib. Kalau wajib itu artinya apa? Wajib untuk meyakini. Selanjutnya ini ada cara mengimani para Rasul. Di blok merah itu ada tidak membedakan. Kita wajib mengimani dan meyakini semua Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam kitab Islam, wahyunya berupa apa? Al-Quran yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad, yaitu disebut dalam Al-Quran. Mengikuti ajaran-ajarannya. Jadi kita wajib mengikuti ajaran Nabi dan Rasul, karena yang mereka sampaikan adalah ajaran yang berasal dari Allah. Coba anak-anak saya untuk minta nanti berdiskusi untuk berkelompok ya, berkelompok berdiskusi tentang arti iman, tentang arti Rasul. Di sini sudah punya gambaran semuanya anak-anak? Arti berarti iman kepada Rasul, meyakini kepada Rasul. Selanjutnya ini ada nama dan sifat-sifat Rasul. Coba kita baca semuanya. Dari nomor 1, Adam, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yunus, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Yang terakhir itu ada berapa? Siapa namanya? Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi kita. Kemudian ini selanjutnya ada nama dan sifat Rasul. Jadi sifat Rasul ada sidik, artinya apa sidik? Jujur, benar. Berarti kalau benar atau jujur kebalikannya adalah berbohong.
Yang kedua ada amanah. Artinya apa amanah? Terpercaya. Nabi tidak mungkin untuk berkhianat. Yang ketiga ini apa? Tabligh atau menyampaikan. Yang keempat ini ada fatonah. Artinya apa? Cerdas. Jadi sifat Rasulullah yang wajib kita ketahui ada 4. Nomor 1 siddiq, amanah, tabligh, lalu fatonah. Saya tanya, fatonah artinya apa? Kelompok ini, kelompok 2. Fatonah cerdas. Siddiq artinya apa? Jujur. Lalu amanah artinya apa? Percaya. Yang terakhir tabligh artinya apa? Menyampaikan. Harus disampaikan. Ini adalah sifat wajib bagi Rasul. Selanjutnya ada sifat mustahil. Mustahil itu berarti apa? Mustahil ini adalah tidak mungkin terjadi kepada Rasul. Satu adalah kadzib, artinya kadzib apa? Berdusta. Nomor 2 khianat. Khianat artinya apa? Ingkar janji. Khitman artinya apa? Menyembunyikan. Kalau balada bodoh. Ini sifat mustahil, berarti yang tidak ada kepada Rasul. Fahim tum? Fahimna insyaallah. Lalu di sini ada nama-nama dan sifat Rasul, yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Jaiz itu artinya apa? Jaiz boleh. Pada dasarnya Rasul juga manusia yang memiliki sifat seperti manusia biasa. Seperti apa? Makan, minum, tidur, dan lain-lain. Itu sifat jaiz, seperti manusia pada umumnya. Tapi Rasul manusia yang istimewa. Rasul berbeda dengan manusia karena dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah kenabian. Jadi kita ini memeluk agama Islam ya karena adanya Rasul yang diutus kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad. Selanjutnya ini nama-nama sifat dan Rasul Nabi Muhammad yang terakhir. Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Berarti kalau terakhir ada Nabi tidak setelah Nabi? Ada Nabi tidak setelah Rasul? Rasulullah? Tidak ada. Karena Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis bahwa tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi perlu kita ketahui, kalau ada yang ngaku Nabi berarti benar atau tidak? Tidak. Kalau ada yang ngaku Rasul setelah Nabi Muhammad benar atau tidak? Tidak. Coba meneladani sifat-sifat Rasul, perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Coba kita berpikir, nanti saya akan berikan contoh. Coba kalau perilaku jujur, bisa dicontohkan perilaku jujur. Tidak berbohong. Contohnya, tunjuk jari. Tidak berbohong. Misalkan ya, tidak berbohong. Misalkan beli di kantin sekolah. Tidak berbohong. Boleh. Ada lagi? Jujur, perilaku jujur. Tunjuk jari. Jujur, perilaku dia tidak mencuri. Artinya itu adalah termasuk perilaku jujur. Hormat dan patuh kepada orang tua. Contohkan, coba contohkan hormat dan patuh kepada orang tua. Kita patuh, hormat kepada orang tua. Contohnya apa? Membantu orang tua. Orang tua dibantu mungkin membersihkan
rumah, kamarnya itu termasuk patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada guru, apa yang contohkan? Pada bapak ibu guru. Mendengarkan saat menjelaskan. Betul, mendengarkan saat menjelaskan. Ini contoh. Jadi saya contohkan lagi. Jadi perilaku sifat-sifat Rasulullah, hormat dan patuh kepada guru, di saat kita diterangkan oleh bapak ibu guru, kita tidak ngobrol sendiri, tidak senyum-senyum sendiri. Itu namanya menjelaskan, namanya hormat dan patuh kepada guru. Nah, selanjutnya nanti ada asesmen. Ini sudah kita bentuk kelompok. Akan ada pertanyaan dari saya setelah menerangkan iman kepada Nabi dan Rasul. Ini saya akan berikan asesmen, anak-anak saya berikan soal, nanti anak-anak bisa mengerjakan, nanti presentasi maju per kelompoknya. Baik ya anak-anak, apa yang kita terangkan sudah bisa dipaham? Fahim tum? Fahimna insyaallah. Pagi hari ini kita mempelajari apa anak-anak? Mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul. Saya ulangi lagi, mempelajari apa? Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar mengingat ada evaluasi hukum beriman kepada Rasul adalah hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak mau meyakini berarti mendapat dosa atau tidak? Mendapat dosa. Ini evaluasi. Kata beriman selalu bertalian dengan amal soleh. Iman dan tanpa amal soleh maka akan sia-sia amal solehnya. Maka sia-sia amal solehnya. Baik anak-anak, akan soal asesmen yang saya bagi per kelompok. Ini bisa dikerjakan nanti ya. Dicatat di buku ya, catat buku nanti dipresentasikan. Catat di buku ya. Baik anak-anak, dikerjakan, bukunya disiapkan, pulpennya disiapkan semuanya. Untuk menulis ya, buku tulis disiapkan. Bisa kerja sama dengan kelompoknya ya, ditulis soalnya, nanti ditulis jawabannya, didiskusikan. Setelah didiskusikan nanti ya ditulis soalnya ditulis, jawabannya ditulis, nanti dipresentasikan di depan. Bekerja sama dengan kelompoknya ya. Ini berarti kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Berarti 5 kelompok. Kita jawab bareng-bareng. Berarti soal yang ketiga, yuk.
salam dulu, perkenalkan kelompok kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3. Saya Sekar Ayu Prabaningrum. Saya Ismail Sosoha. Kami di sini akan mempresentasikan soal dan jawaban nomor 3. Siap, bagus. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul? Jawabannya ialah sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul. Tepuk tangan, luar biasa. Ini sudah saya beri apresiasi. Kalau kalian sudah berani maju saja, ini sudah nilai plus dari saya. Mengapa Allah berikan mukjizat kepada para nabi dan rasul? Karena sebagai apa? Bukti kenabian. Bukti kenabian. Benar tidak jawabannya? Nah, bukti kenabian. Coba apa mukjizatnya Nabi Muhammad SAW? Di antaranya membelah bulan. Kelompok berapa ini? 2. Betul. Jadi pernah suatu saat ini orang kafir pengen buktikan kenabian Rasulullah SAW. Bagaimana buktinya? Yaitu antara mukjizat membelah bulan. Jadi sebagai mukjizat dari kenabian atau seorang Rasul. Ini benar ya. Kemudian wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad berupa apa? Berupa Al-Quran. Sebabnya memperkuat ini. Coba untuk memperkuat kenabian. Barang siapa yang hafal Al-Quran, maka oleh Allah dijamin jasadnya tidak busuk, bisa menjaga, maka utuh jasadnya. Ada pertanyaan lain yang dari kelompok 2 dapat nilai plus ya dari Pak Roti. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada lain? Ada yang lagi? Boleh membantu kelompok lain? Kelompok lain? Kelompok 2, kelompok 3 bisa bantu? Kelompok 5? Ada pertanyaan? Ya ada. Kelompok 4? Tidak ada. Cukup ya. Berarti tadi sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah berhasil. Selanjutnya yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 4 kayaknya. Yuk, silakan tadi perkenalkan nama kelompok, lalu mempresentasikan pertanyaan dan jawabannya. Yuk, silakan. Sebut nanti ya, memperkenalkan diri ya. Temannya mana? Yuk. Yang kelompok lain tolong dong disiapkan apa istilahnya diskusinya biar diskusi kita lebih enak. Salam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Putra Putra, perwakilan dari kelompok 4 dan teman saya. Ini perwakilan ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Dibaca dulu pertanyaannya. Saya akan membacakan soalnya. Generasi digital memiliki aktivitas yang berhubungan dengan internet dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana peran iman kepada para nabi dan rasul terhadap aktivitas sehari-hari? Tidak menjawab pertanyaan dari nomor 4. Iman kepada Nabi Muhammad menjadikan keterangan yang diberikan oleh Nabi dan Nabi sebagai inspirasi dalam melawan manusia jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan berdasar. Karakter tersebut dapat menjaga generasi digital agar berselancar digunakan secara aman dan bertanggung jawab. Misalnya, tugas menolak berbagai konten yang negatif dan memanfaatkan berbagai yang positif yang disajikan di internet. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Pertanyaannya, generasi digital memiliki aktivitas yang berhubungan dengan internet dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana peran iman kepada Nabi dan Rasul terhadap aktivitas generasi digital? Tadi jawabannya iman kepada Nabi menjadi keteladanan yang diberikan kepada Nabi dan kepada Rasul. Dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu sebagai apa? Uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Maka kita di zaman digital ini sudah disampaikan ya, yang maju, yang sudah zamannya sangat maju sekali, anak-anak sudah bawa laptop luar biasa, HP luar biasa. Maka kita tidak harus terjerumus, tapi digunakan hal-hal yang baik. Saya simpulkan, baiknya apa? Baik untuk pelajaran, digunakan untuk membuka yang bermanfaat untuk kita. Harus kita bisa mengontrol diri ya. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengontrol diri? Kecanduan. Maka akan kecanduan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini pokoknya setiap ada pertanyaan kalian menjawab sudah apresiasi ya. Ini kelompok 4 menjawab harus ada nilai keteladanan Rasulullah. Kecanduan. Ada enggak yang anak-anak itu terganggu dengan HP terus main apa itu namanya? Game. Terus ada enggak? Banyak enggak? Apa efeknya? Bikin malas, sekolah menjadi telat. Terus kemudian apa lagi? Nilainya drop, nilainya jelek karena sering main game. Karena sering apa? Main game. Itu ya anak-anak ya? Bisa dipahami? Baik dong? Terima kasih untuk kelompok 4. Terima kasih, tepuk tangan. Kemudian kelompok 2, silakan untuk maju. Kelompok 2, yang lain bersiap-siap. Diperkenalkan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia Ramadhani dan teman saya Aisyah Putriarko. Kami dari kelompok 2 yang akan memberikan jawaban untuk nomor 2. Soalnya, apa sajakah tugas Nabi dan Rasul itu? Jelaskan. Jawabannya, saksi bagi umatnya di hari kelak, pemberi kabar gembira bagi para pengikutnya, pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingin akan hidupnya, berdakwah mengajak manusia agar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kelompok 2 tadi pertanyaannya apa saja tugas Nabi dan Rasul? Saksi bagi umat di hari kelak, memberi kabar gembira. Betul apa tidak? Betul. Kurang kompak, betul apa tidak? Jadi pemberi apa namanya? Besok pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW diutus ini memberikan kabar, barang siapa yang beriman dan taat kepada Allah akan masuk surga. Barang siapa yang ingkar dan berbuat mungkar, maksiat akan masuk neraka. Itu kabar. Ada kabar gembira, kabar yang tidak gembira. Tentu kalau kita sebagai umat mukmin pengen masuk surga apa neraka? Surga. Pengen masuk surga apa neraka? Surga. Tuh. Jadi kita pengen masuk surga agar kelak selamat di dunia dan di akhirat. Caranya masuk surga apa? Ada tulisannya? Berbuat baik sesama orang. Betul. Kelompok berapa ini? Satu. Beri tepuk tangan. Yang lain? Ya, Mbak. Rajin beribadah. Kelompok berapa? Kelompok 4. Betul. Tadi ngaco kelompok 5? Berpuasa di bulan Ramadan. Ada lagi? Selalu buat jujur itu juga masuk surga. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini berarti kalian sudah memahami. Jadi beriman kepada Nabi dan Rasul, maka tinggal implementasikan. Tinggal apa? Tinggal mempraktekkan.
kebaikan. Tadi ada yang berbuat jujur, membantu sesama, berpuasa di bulan Ramadan, beribadah dengan khusyuk, rajin beribadah. Ini jadi termasuk tanda-tanda orang yang masuk surga, orang yang bahagia di dunia, ya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih untuk kelompok 2, beri tepuk tangannya semuanya. Kemudian selanjutnya kelompok 1. Kelompok 3 sudah belum? Sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 1 ya Mas. Ini laki-laki semuanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Yuk, salam perkenalan dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perwakilan terus. Perkenalkan, nama saya Aji Putra Ramadan. Dan saya yang Aditya. Saya ingin menjawab soal nomor 1. Diutusnya Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah kepada manusia merupakan bentuk kemurahan Allah SWT. Apakah masuk dari pertanyaan tersebut? Jawabannya adalah melalui risalah yang dibawa para nabi dan rasul itu, manusia, kebaikan dan kebahagiaan umat manusia, baik ketika itu di dunia maupun di akhirat kelak. Bimbingan untuk meyakini keberadaan Allah SWT dan kemudian dapat beribadah kepadanya dengan benar. Diutusnya Nabi dan Rasul menyampaikan risalah kepada manusia merupakan bentuk kemurahan Allah. Melalui risalah yang dibawa Nabi Rasul, manusia mendapat kebaikan dan kebahagiaan untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus untuk rahmat semua alam. Jadi dengan adanya Rasul diutus, kita tahu mana ajaran yang baik, mana ajaran yang tidak baik atau buruk, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, mana yang boleh diminum, mana yang tidak boleh diminum. Kewajiban kita bagaimana caranya kita beribadah. Dengan adanya diutusnya Rasul, umat manusia bisa beribadah. Contoh, kita bisa sholat 5 waktu, sholat maghrib ada berapa sholat maghrib? 3. Sholat zuhur ada berapa? 4. Subuh ada berapa? 2. Kita bisa tahu jumlah rakaat, bisa tahu menjalankan ibadah itu karena diutusnya Rasul. Allah mengutus Rasul berarti untuk kebahagiaan siapa? Umat manusia. Terima kasih untuk kelompok 1, beri aplausnya. Silakan. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Ini untuk evaluasi. Nanti masih ada 1 kelompok ya? Ya, silakan untuk kelompok nanti kita baru evaluasi. Kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan kelima. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabida. Saya Mira Penasia. Soal nomor 5. Siti mengidolakan seorang selebgram di media sosial. Dia selalu memiliki postingan yang dikirimkan ke dia. Siti juga bergabung untuk lintas dari yang berisikan para idola tersebut. Siti
Siti mengidolakan seorang selebgram di media. Ia selalu mengikuti postingan yang dikirim sang idola. Juga sering bergabung di komunitas daring berisikan para penggemar idola tersebut. Siti sangat aktif berikan like maupun komentar pada saat setiap postingan di grup penggemar. Bagaimana cara agar Siti menjalani kegemarannya aman? Tadi jawabannya berperilaku baik di dunia maya, periksa pengaturan akun. Jadi kita tidak mudah untuk memposting ya. Akhirnya memposting sesuatu yang tidak sesuai itu. Jadi media sosial juga bisa menjadikan kita berdampak tidak baik, tergantung penggunanya. Maka kita harus baik, cari aman, perilaku baik. Mohon maaf, perilaku yang tidak senonoh diposting ya di dalam media sosial itu akan terjerumus, dia akan bertindak yang tidak baik atau berbuat senonoh. Terima kasih untuk kelompok 5 beli hapus. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih anak-anak semuanya. Jadi evaluasi kali ini pembelajarannya tadi makna beriman kepada Rasul harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan bosan kita jadi orang baik ya. Jadi jangan bosan kita jadi orang baik. Berperilaku apa yang sudah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bab 7 untuk kelas 8 beriman kepada Nabi dan Rasul. Untuk pertemuan ini bisa kami cukupkan. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bisa nanti kita sambung untuk pertemuan berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rodi. Luar biasa. Tepuk tangan.